Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adrian Reza Maramanda sebagai moderator pada hari ini, yang dimana saya akan memandu teman-teman kita. Yang dimana yang pertama di sebelah kanan saya ini ada Naura untuk membawakan BMKG, yakni adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan di sebelah kanannya ada saudari Afika yang akan membawakan BI ataupun Bank Indonesia. Dan yang di sebelah kanannya Afika ada Aida yang akan membawakan materi tentang BNPT, yakni adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan di sebelah kanan Aida ada Aurel yang akan membawakan Kejaksaan Agung. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama saya akan menyerahkan presentasi ini kepada saudari Naura. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang profil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat dengan BMKG. BMKG adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG berada langsung di bawah Presiden sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya terkait mitigasi bencana dan keselamatan publik. Secara historis, BMKG merupakan pengembangan dari lembaga meteorologi yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama hingga akhirnya resmi menjadi BMKG pada tahun 2008. Wewenang BMKG itu melaksanakan perumusan, menetapkan dan pelaksanaan kebijakan nasional, umum dan teknis di bidang pengamatan, pengelolaan data, pelayanan dan saran dan prasarana meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca. Tugas dan fungsi BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsinya antara lain perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, lalu perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, lalu koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang MKG, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi, lalu pelayanan data dan informasi di bidang MKG. Bidang utamanya itu meteorologi, yaitu bidang ini berkaitan dengan cuaca jangka pendek, contohnya perkiraan cuaca harian, informasi cuaca ekstrim, dan cuaca untuk penerbangan serta pelayaran. Lalu klimatologi berfokus pada kondisi iklim jangka panjang seperti pola musim hujan dan kemarau, perubahan iklim, dan analisis fenomena seperti El Nino dan La Nina. Terakhir, geofisika mencakup fenomena alam dari dalam bumi seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas tektonik. Contoh peristiwa penting yang ditangani BMKG adalah gempa dan tsunami Aceh 2004 yang menjadi titik pentingnya penguatan sistem peringatan dini di Indonesia. Dasar hukumnya ada di UU nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, lalu peraturan Presiden nomor 61 tahun 2008 tentang BMKG, serta Perpres nomor 12 tahun 2024. Struktur organisasinya, BMKG dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 12 tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Struktur organisasi BMKG terdiri atas kepala yaitu Prof. Tugu Faisal Fathani, PhD, lalu sekretaris utamanya, lalu deputi bidang meteorologi, deputi bidang klimatologi, deputi bidang geofisika, deputi bidang infrastruktur meteorologi, klimatologi, dan geofisika, lalu deputi bidang modifikasi cuaca, inspektorat, lalu pusat standarisasi instrumen MKG, lalu pusat pengembangan sumber daya manusia MKG, terakhir pusat pembina jabatan fungsional MKG. Lalu BMKG juga memiliki 5 balai besar. Pertama ada di Medan, yang kedua di Ciputat, yang ketiga di Denpasar, lalu yang keempat ada di Makassar, terakhir kelima ada di Jayapura. Visi BMKG yaitu BMKG yang handal, tanggap, dan mampu dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional dan berperan aktif di tingkat internasional. Lalu misinya menyediakan data, informasi, dan jasa pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang handal dan terpercaya. Lalu mengoptimalkan pemanfaatan data, informasi, dan jasa pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
Kemudian meningkatkan kemampuan SDM, sarana dan prasarana operasional. Lalu meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Terakhir memperkuat kelembagaan BMKG dan meningkatkan kerjasama internasional. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Afika. Kepadanya saya persilakan. Sini saya akan menjelaskan mengenai profil Bank Indonesia. Nama resmi dari Bank Indonesia sendiri ialah Bank Indonesia, yang dimana statusnya adalah sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 dan perubahannya. Latar belakang dari Bank Indonesia sendiri ialah Bank Indonesia awalnya merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, bank peninggalan kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1828 setelah kemerdekaan. Indonesia membutuhkan bank sentralnya sendiri untuk mengatur sistem keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga lahirlah Bank Indonesia. Tujuan utamanya ialah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mencakup stabilitas harga barang dan jasa atau inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas dan fungsi utama dari Bank Indonesia sendiri ialah Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, yakni menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti mengendalikan inflasi, menentukan suku bunga acuan, dan operasi pasar terbuka. Yang kedua, yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, seperti mengelola uang rupiah dan mengawasi sistem pembayaran seperti QRIS, BI Flash, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan. Bersama OJK dan LPS menjaga kestabilan sektor keuangan dan mengawasi risiko sistematik. Kedudukan dan independensi, yakni Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, artinya tidak berada di bawah pemerintah, bebas dari campur tangan pihak lain dan menjalankan tugasnya. Yang ketiga, yakni tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Adapun struktur organisasi dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari 1 gubernur, 1 deputi gubernur senior, dan beberapa deputi gubernur. Peri Warjio adalah Gubernur Bank Indonesia Pertahanan yang menjabat untuk periode 2023 hingga dengan periode 2028 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 garing tahun 2023. Ia resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia ke-16 sejak 23 Mei tahun 2018 dan merupakan ekonomi yang berfokus pada kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Proses ini merupakan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang telah disetujui oleh DPR. Adapun deputi gubernur senior yakni Destri Damayanti dan beberapa deputi gubernur diantaranya Aida S. Budiman, Julia Ningsi, Ricky Perdana Gozali, dan Thomas A.M. Jiwadono. Adapun peran dalam ekonomi, Bank Indonesia berperan penting dalam yang pertama menjaga stabilitas ekonomi nasional, yang kedua mengendalikan inflasi, yang ketiga menjaga kepercayaan terhadap rupiah, yang terakhir yakni mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun kebijakan dan inovasi dari Bank Indonesia sendiri, seperti program dan inovasinya yakni yang pertama ada QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard, yang kedua ada BI Flash yaitu sistem transfer cepat, yang ketiga ada digitalisasi sistem pembayaran, yang keempat ada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hubungannya dengan lembaga lain yakni Bank Indonesia bekerjasama dengan yang pertama pemerintah yakni Kementerian Keuangan, yang kedua ada OJK yakni Otoritas Jasa Keuangan, dan yang terakhir ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun bekerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan lain-lain. Visi dan misi Bank Indonesia dalam garis besar yakni visinya sendiri menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat, berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Visinya sendiri yakni menjaga stabilitas moneter, menjaga sistem pembayaran yang efisien, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia atau BI memiliki wewenang utama sebagai bank sentral independen untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah melalui 3 pilar, yakni menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter seperti suku bunga,
maupun falas. Yang kedua yakni mengatur atau menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti tunai maupun non tunai, dan mengatur atau mengawasi makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan. Wewenangnya sendiri mencakup wewenang di bidang moneter, yakni menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto dan giro wajib minimum atau BWM, menetapkan mengelola cadangan devisa negara, dan mengatur intervensi valuta asing. Adapun wewenang di bidang sistem pembayaran, yakni mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan memusnahkan uang rupiah atau uang kertas. Yang kedua, mengatur dan memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti non tunai dan menetapkan penggunaan alat pembayaran. Wewenang di bidang stabilitas sistem keuangan, yakni mencakup mengatur dan mengawasi lembaga perbankan dari sisi makro seperti kebijakan makroprudensial untuk mencegah risiko sistematik, memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank, dan melakukan pengawasan makroprudensial yang berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Baik, itulah tadi pemaparan materi perihal lembaga negara yakni adalah Bank Indonesia. Selanjutnya adalah BNPT yakni adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kepada Aida saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil mengenai lembaga negara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT adalah lembaga negara non kementerian yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menangani ancaman terorisme secara nasional. BNPT didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman terorisme yang dapat mengganggu keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dibentuk agar penanganan terorisme tidak dilakukan secara terpisah oleh masing-masing instansi, tetapi terkoordinasi dalam satu sistem nasional. Tugas utama BNPT adalah merumuskan kebijakan nasional di bidang penanggulangan terorisme. Selain itu, BNPT juga mengkoordinasikan berbagai lembaga seperti kepolisian, TNI, intelijen, kementerian, serta pemerintah daerah agar penanganan ancaman terorisme dapat dilakukan secara terpadu. BNPT tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan langkah pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BNPT memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menyusun kebijakan strategi dan program nasional dalam penanggulangan terorisme, melaksanakan koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus terorisme, melakukan pencegahan penyebaran paham radikal melalui program kontra radikal, menyelenggarakan program deradikalisasi terhadap mantan pelaku atau narapidana terorisme, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman tindak teror, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang keamanan dan penanggulangan terorisme. BNPT juga menjalankan pendekatan deradikalisasi, yaitu upaya untuk mengubah pola pikir individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal agar kembali menerima nilai kebangsaan dan hidup berdampingan secara damai. Program ini dilakukan melalui pembinaan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat. Struktur organisasi BNPT terdiri atas beberapa bagian penting yang mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Struktur tersebut meliputi Kepala BNPT, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, serta Inspektorat. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing untuk memastikan program penanggulangan terorisme berjalan efektif dan terarah. Visi BNPT adalah menciptakan negara dan masyarakat yang aman dari ancaman maupun tindak pidana terorisme, sedangkan misinya mencakup pencegahan terorisme, perlindungan masyarakat, pemulihan korban, penegakan hukum, deradikalisasi, serta penguatan kerjasama nasional dan internasional. Dengan adanya BNPT, pemerintah berupaya menjaga stabilitas keamanan negara sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Pada saat ini, BNPT dikepalai oleh Komjen Pol Edi Hartono dan memimpin sekretaris utama adalah Bambang Surono. Dan materi ini dapat kita pahami bahwa BNPT memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme, tidak hanya melalui tindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan pencegahan dan pembinaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Sekian dari saya untuk profil BNPT. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi perihal BNPT. Selanjutnya adalah
pemaparan materi terakhir yakni adalah Kejaksaan Agung. Kepada Aurel saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan profil lembaga Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung atau disingkat Kejagung adalah lembaga pemerintah yang tugas utamanya menuntut perkara pidana di pengadilan. Jadi kalau ada kasus kriminal, jaksa dan kejaksaan yang akan membawa perkara itu ke pengadilan dan menuntut pelakunya. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung pertama di Indonesia adalah Gatot Paronami Harja yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1946. Beliau mengundurkan diri karena kondisi negara saat itu masih belum stabil di awal masa kemerdekaan, sehingga terjadi penyesuaian dalam sistem pemerintahan dan hukum. Setelah itu, jabatan Jaksa Agung dilanjutkan oleh Soeprapto yang menjabat dari tahun 1946 hingga 1950. Saat ini, Jaksa Agung Republik Indonesia dijabat oleh Sani Dia Baharudin sejak 23 Oktober 2019 yang diwakilkan oleh Agung Asep Nadamulyana yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Dasar didirikan Kejaksaan Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur posisi, tugas, dan wewenang kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai bentuk pembaruan aturan tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana. Dasar hukum kejaksaan awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai bentuk penguatan peran dan kewenangannya. Secara umum, tugas kejaksaan terbagi menjadi 3 bidang utama. Pertama, di bidang pidana, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan di pengadilan serta melaksanakan putusan hakim. Kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan berperan sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah dalam menghadapi perkara hukum. Ketiga, di bidang ketertiban dan keamanan, kejaksaan turut mengawasi hal-hal yang berpotensi mengganggu masyarakat seperti peredaran barang berbahaya. Dengan tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum sekalipun menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Salah satu wewenangnya yang paling penting adalah melakukan penuntutan, yaitu membawa kasus ke pengadilan dan menuntut pelaku kejahatan. Selain itu, kejaksaan juga berwenang melaksanakan putusan hakim, misalnya memasukkan terpidana ke dalam penjara setelah vonis dijatuhkan. Dalam kondisi tertentu, kejaksaan juga bisa menghentikan penuntutan jika memang ada alasan yang sesuai hukum. Tidak hanya itu, kejaksaan juga melakukan penyidikan untuk kasus tertentu seperti korupsi serta memberikan pertimbangan hukum pada pemerintah. Jadi, secara sederhana, wewenang kejaksaan itu mencakup menuntut, menjalankan putusan, menangani kasus tertentu, dan membantu pemerintah dalam urusan hukum. Baik, itulah tadi untuk sesi pemaparan materi kita. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan akan ditampung dulu lalu nanti akan dijawab oleh pemateri kita. Untuk pertanyaan pertama silakan, ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Afidalia mengenai Bank Indonesia. Pertanyaannya, jelaskan gabungan Bank Indonesia dengan Presiden dan DPR dalam kebijakan moneter. Apakah Bank Indonesia bisa menolak Presiden dan apa dasar hukumnya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Saya. silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya mengenai pemateri dari pembahasan BMKG. Secara yang kita tahu kan di Jepang itu masyarakatnya ini pasti menerima pengumuman kalau ada gempa. Nah, kenapa di Indonesia tuh tidak menerapkan hal yang sama? Malahan di Indonesia itu pengumuman gempanya itu baru diupdate ketika beberapa menit setelah gempa telah selesai. Nah, jadi masyarakatnya itu kan tidak ada waktu sedikit pun untuk mencari tempat perlindungan. Sedangkan di Jepang itu mereka bisa mencari tempat perlindungan. Nah, bagaimana caranya BMKG di Indonesia itu menerapkan hal yang serupa? Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Saya silakan. sini saya mau bertanya tentang materi GPT yang tadi. Pertanyaannya apa perbedaan radikalisme dan terorisme? Saya mau bertanya. Silakan. Saya mau bertanya
langsung oleh saudari Afika. Kepadanya saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afika. Bank Indonesia adalah bank lembaga negara independen berdasarkan pasal 23D Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Karena itu, hubungan Bank Indonesia dengan Presiden dan DPR bukan merupakan atasan maupun bawahan, tapi berbasis independensi dan checks and balance. Hubungannya dengan Presiden ialah sifatnya koordinasi, bukan subordinasi. Presiden hanya mengusulkan gubernur Bank Indonesia ke DPR, tidak bisa angkat atau pecat sepihak. Presiden juga tidak boleh memerintah BI soal suku bunga atau cetak uang. Dasar pasalnya yakni pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 23/1999. Bank Indonesia merupakan bank independen, bebas dari campur tangan pemerintah. Koordinasi dilakukan lewat KSSK, tapi keputusan moneter tetap di BI. Hubungannya dengan DPR ialah pengawasan. DPR menyetujui calon gubernur BI dan menerima laporan BI tiap tribulan. DPR bisa memberhentikan gubernur hanya jika terbukti pidana atau melanggar UU, bukan karena kebijakan inflasi. DPR tidak bisa membatalkan kebijakan BI. Pertanyaannya tadi, apakah BI bisa menolak perintah dari Presiden? Jawabannya ialah bisa, bahkan wajib menolak jika perintah itu langgar independensi. Dasar hukumnya yakni pasal 23D Undang-Undang tahun 1945 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 23/1999 yang melarang campur tangan pemerintah. Itu aja. Dea. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh pemateri kita. Kepada Naura saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah. Jadi perbedaan utama antara Jepang dan Indonesia itu mengenai peringatan dini gempa. Kalau di Jepang itu pemerintah dan lembaganya seperti Japan Meteorological Agency memasang ribuan sensor gempa berteknologi tinggi yang terhubung sangat cepat. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi gelombang awal gempa yang bergerak lebih cepat tetapi biasanya belum terlalu merusak. Setelah terdeteksi, sistem otomatis langsung mengirim peringatan ke HP, TV, kereta, dan siren yang beberapa detik sebelum gelombang kuat datang. Walaupun hanya 5-20 detik, waktu itu cukup untuk berlindung. Sementara di Indonesia, BMKG sebenarnya juga memiliki sistem peringatan dini dan tsunami. Tetapi ada beberapa kendala seperti jumlah sensor dan jaringan belum sepadat seperti Jepang. Lalu wilayah Indonesia juga luas dan terdiri dari banyak pulau sehingga pengiriman datanya lebih sulit. Kemudian infrastruktur komunikasi belum sepenuhnya cepat dan merata. Lalu banyak gempa di Indonesia juga terjadi sangat dekat dengan pemukiman sehingga gelombang kuat tiba-tiba hampir bersamaan dengan deteksi alat. Jadi bukan berarti Indonesia tidak punya teknologi sama sekali, tetapi Jepang memiliki sistem yang jauh lebih maju, lebih padat dan lebih cepat karena mereka sudah lama berinvestasi besar dalam mitigasi gempa. Sekian. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudari Aida. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan sebelumnya itu bertanya tentang bagaimana sih apa sih perbedaan radikalisme sama terorisme. Jadi radikalisme itu adalah paham suatu pemahaman atau ideologi yang menginginkan perubahan yang ekstrim. Sedangkan terorisme itu adalah suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan demi tujuan tertentu. Ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh saudari Auren. Kepadanya saya persilakan. Baik, menjawab tentang tantangan Kejaksaan Agung adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus korupsi besar, menjaga independensi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi dan kejahatan modern juga menuntut Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan profesionalitas serta integritas aparat penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang adil dan transparan. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri kita.
Mungkin ini sudah akhirnya untuk menutup sesi presentasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.